Struktur jangka waktu bunga itu adalah hubungan antara suku bunga jangka pendek sama dengan jangka panjang. Hal ini penting banget buat perusahaan atau nentuin mau pinjam jangka pendek atau jangka panjang, dan juga buat investor milih investor di obligasi mana. Jika tidak perlu paham gimana hubungan antara suku bunga dan kenapa bisa berubah-ubah. Data suku bunga dan pembentukan yield kurva. Data suku bunga untuk berbagai jangka waktu dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti media keuangan, website misalnya Blogger, Yahoo, dan lain-lain. Kurva imbal hasil berubah baik posisi maupun kemiringan dari waktu pada waktu. 1980 semua suku bunga relatif tinggi, dan karena suku bunga jangka pendek lebih tinggi daripada suku bunga jangka panjang. Karena imbal hasil miring di bawah, namun pada Agustus 1999 semua suku bunga telah turun, dan karena suku bunga jangka pendek lebih rendah daripada suku bunga jangka panjang. Februari 2000 semua suku bunga lebih tinggi dari kurva imbal hasil menjadi menginjak suku bunga jangka pendek menjadi lebih daripada suku bunga jangka pendek. Februari 2001 digambarkan pada gambar tersebut. Miring bawah untuk sekuritas jangka pendek, tetap miring ke atas sekuritas jangka panjang. Kurva imbas hasil juga menunjukkan hubungan antara suku bunga dan jangka waktu. Secara umum, suku bunga jangka panjang lebih tinggi dibandingkan jangka pendek. Ada beberapa bentuk kurva imbal hasil diantaranya. Yang pertama normal, miring ke atas, suku bunga jangka pendek jangka panjang lebih tinggi. Yang kedua terbalik atau abnormal, suku bunga jangka pendek lebih tinggi. Yang ketiga punuk, suku bunga jangka menengah lebih tinggi. Kurva imbal hasil untuk Maret 1980 adalah terbalik, dan kurva untuk Agustus 19 adalah normal. Namun kurva 1999 adalah normal, namun kurva Februari 2000 berbentuk punuk, yang berarti bahwa suku bunga pada jatuh tempo jangka menengah lebih tinggi daripada suku bunga pada jatuh tempo jangka pendek dan jangka panjang. Kami akan menjelaskan secara detail di bagian selanjutnya mengapa kemiringan ke atas adalah situasi normal. Tetapi singkatnya alasannya adalah bahwa sekuritas jangka pendek memiliki risiko suku bunga yang lebih rendah daripada sekuritas jangka panjang, sehingga MRP (marginal risk price) lebih kecil. Oleh karena itu, suku bunga jangka pendek biasanya lebih rendah daripada suku bunga jangka panjang. Nah, gambar tersebut menunjukkan kurva imbas hasil untuk surat berbagai departemen keuangan US. Tetapi kita dapat membentuk kurva untuk obligasi korporasi yang diterbitkan oleh AT dan T, IBM, dan Delta Orniles, atau perusahaan lain yang meminjam uang dengan berbagai jangka waktu jatuh tempo. Jika kita membuat kurva korporasi dan memplotnya pada gambar 5.5, kurva tersebut akan berada di atas kurva untuk surat berharga departemen keuangan karena imbal hasil korporasi mencakup resmi hingga gagal bayar. Namun kurva imbal hasil akan memiliki bentuk umum sama dengan kurva departemen keuangan lain. Semakin beresiko suatu perusahaan, semakin tinggi kurva imbal hasilnya, sehingga Delta Orniles yang memiliki peringkat obligasi lebih rendah daripada AT dan T atau IBM akan memiliki kurva imbal hasil yang lebih tinggi dari AT dan T IBM. Nah, jadi kelompok kami mengambil contoh studi kasus konflik Iran, Amerika, Israel pada awal 2026 telah memperlihatkan bagaimana ketidakpastian geopolitik secara tepat diterjemahkan ke dalam pasar finansial global, terutama melalui jalur energi. Sentimen risk off dan arus modal ke aset aman, sementara efek jangka panjang masih bergantung pada durasi dan eskalasi konflik tersebut. Reaksi awal pasar menunjukkan hubungan kuat antara risiko geopolitik dan perilaku investor di pasar keuangan. Konflik Iran ini hingga memicu volatilitas pasar secara langsung. Ketika konflik meluas pada akhir Februari sampai Maret 2026, investor mulai menghindari aset berisiko seperti saham, kripto, kredit swasta, dan beralih ke safe haven seperti kas, emas, obligasi. Pemerintah sentimen risk off ini menekan indeks saham global. Yang kedua, indeks saham Eropa, Amerika, dan Asia turun drastis, terutama sektor yang sensitif terhadap biaya energi dan pertumbuhan. Energi sebagai kanal paling terasa. Konflik ini mengancam Selat Hormuz, jalur pengiriman 20% minyak dunia, sehingga harga minyak naik pesat banget dari sampai $1.000 per barel. Lonjakan energi meningkatkan kekhawatiran fenomena inflasi global. Dampak pasar obligasi dan mata uang. Kenaikan harga bahan bakar menekan imbas
hasil obligasi dan memicu ketidakpastian kebijakan moneter. Misalnya, bank sentral kemungkinan tidak bisa menurunkan suku bunga karena risiko inflasi. Safe haven flow ke dolar Amerika dan emas turun menguatkan aset ini dibandingkan aset beresiko. Reaksi sektor dan pergerakan modal. Sektor energi dan perlindungan bisa membaik karena permintaan minyak dan pertahanan meningkat. Sementara sektor teknologi, penerbangan dan konsumen yang sensitif pada biaya energi turun karena pengeluaran konsumen tertekan. Ringkasan dari kasus tersebut adalah ketegangan politik ini langsung meningkatkan risiko dan pada pasar global. Harga minyak sebagai indikator utama pasar finansial berdampak besar karena kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Investor cenderung menjauhi aset berisiko dan mencari aset aman. Pasar saham turun sementara energi dan safe haven menguat. Kesimpulan studi kasus Iran ini telah memperlihatkan bagaimana ketidakpastiannya geopolitik secara dapat diterjemahkan ke dalam pasar finansial global, terutama melalui jalur harga energi, sistem risk off, dan arus modal ke aset aman. Sementara efek jangka panjang masih bergantung pada durasi dan efek konflik tersebut. Reaksi awal pasar menunjukkan hubungan kuat antara risiko geopolitik dan perilaku investor di pasar keuangan. Nah, jadi kesimpulannya struktur jangka waktu suku bunga menunjukkan perbandingan suku bunga jangka pendek dan jangka panjang yang digambarkan melalui kurva imbas hasil. Kurva ini bisa berbentuk normal atau miring ke atas karena jangka panjang lebih beresiko sehingga imbas hasil lebih tinggi. Terbalik, jangka pendek lebih tinggi atau berbentuk punduk, jangka menengah paling tinggi. Kurva ini penting untuk membantu perusahaan investor menentukan pilihan pinjaman serta investasi dengan obligasi perusahaan seperti AT dan T. IBM dan Delta Airlines biasanya memiliki imbas hasil lebih tinggi dibanding obligasi pemerintah karena adanya risiko gagal bayar. Singkatnya, alasannya adalah bahwa sekuritas jangka pendek memiliki risiko suku bunga yang lebih rendah daripada sekuritas jangka panjang sehingga MRP atau marginal risk premium lebih kecil. Oleh karena itu, suku bunga jangka pendek biasanya lebih rendah daripada suku bunga jangka panjang. Dan kesimpulan kasus itu juga ya, karena konflik Iran dan Israel Amerika ini awal telah memperlihatkan bagaimana ketidakpastian geopolitik secara tepat diterjemahkan dalam pasar finansial global, terutama jalur harga energi, sistem risk off, dan arus modal aset aman.